Inilah mandat strategis yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti perintah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang ada. Di antaranya adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial melalui upaya untuk menghadirkan data yang akurat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 3 mandat strategisnya adalah DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Bansos Tepat Sasaran. DTSEN adalah data yang dikelola sepenuhnya oleh BPS, sementara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian yang lain diberi tugas untuk membantu pemutakhiran. Data inilah yang kemudian nanti pada akhirnya untuk menyalurkan bansos, subsidi sosial, dan intervensi program secara targeted. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Sufmi Dasko, inilah pihak-pihak dalam pengelolaan PBIJK. Sesuai dengan PP 76 2015, perubahan atas PP 101 2012 tentang PBIJK. Kementerian Sosial menyampaikan penetapan perubahan data PBIJK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Kemenkes mendaftarkan perubahan PBI jaminan kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Sementara BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan. Sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, ya ini baru lahir di bulan Februari, tepatnya tahun 2025, di mana DTSEN baru lahir dan belum sempurna, namun jika tidak diperbaiki, keadilan justru akan terus terjadi. Karena selama ini ditengarai bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Maka selama 1 tahun ini kami melakukan konsolidasi dengan BPS dan pemerintah daerah untuk menghadirkan suatu data yang lebih akurat, memenuhi kriteria, sehingga bansos kita tepat sasaran. Inilah penerima PBIJK seluruh Indonesia. Alokasinya adalah 96.800.000 jiwa, sama dengan tahun 2025. Nilai rupiahnya adalah 48 triliun 787 miliar 200 juta rupiah, di mana setiap bulannya dicairkan kepada BPJS Kesehatan 4 triliun lebih. Bapak Ibu sekalian, kami dilantik tahun 2024, 2025 kita mendapatkan data alokasi penerima PBI JKN seluruh Indonesia yang berada di kabupaten kota. Sebagaimana dalam layar itu yang biru sama yang oranye. Kalau yang biru itu April tahun 2025, yang oranye itu 2026. Garis merah adalah proporsi kuota nasional PBIJK terhadap jumlah penduduk miskin, sementara titik biru dan orange adalah sebaran penerima PBI sebelum dan setelah realokasi. Jika titik di atas garis, maka jumlah penerima PBI lebih tinggi dari yang seharusnya. Jika di bawah garis, mereka lebih rendah dari yang seharusnya. Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar titik orange semakin mendekati garis merah, yang artinya secara bertahap perbaikan proporsi penerima PBI terhadap angka kemiskinan di daerah. Jadi tahun lalu kami juga sudah pernah melaporkan ini di Komisi 9 waktu itu, tahun lalu. Nah, ini sudah kita lalui mulai sejak tahun kemarin. Nah, inilah ada masalah-masalah waktu itu yang kita temukan setelah
kita mengukur menggunakan DTSEN. Berdasarkan DTSEN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan desil ini dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih. Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat. Berdasarkan DTSEN terus mengalami pemutakhiran, semakin lama akan semakin akurat. Penetapan desil yang lebar memperlihatkan tingkat inclusion error dan exclusion error yang lebih tinggi. Secara bertahap pemanfaatan desil akan disesuaikan seperti apa yang kami gambarkan di dalam layar itu. Desil 1, 2 nanti sekolah rakyat, desil 1 sampai 4 program keluarga harapan, desil 1 sampai 4 sembako, dan seterusnya. Tetapi ini masih tahun 2025, arah kita ke depan nanti program keluarga harapan dan sembako akan difokuskan kepada desil 1 dan 2. Jika alokasinya masih ada, maka akan dinaikkan kepada desil 3 dan 4. Maka itu di dalam keputusan kami di tahun 2025 ini masih kita beri kesempatan desil 5 untuk memperoleh PBIJKN. Tetapi dalam skenario kita ke depan, pada akhirnya nanti kita pusatkan atau kita fokuskan pada desil 1, 2, 3, dan 4. Ini sebelum dan sesudah April 2025 sampai dengan Januari atau sampai Januari 2026. Pada tahun 2025 itu ada pengalihan secara bertahap dari bulan Mei 2025 di Januari dan 2026 membuat inclusion dan exclusion error turun signifikan. Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI, sementara inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, errornya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBIJK. Dalam rangka pemutakhiran itu perlu kami laporkan ini Pak Wakil Ketua DPR dan Bapak Ibu sekalian, kita membuat banyak saluran untuk melibatkan masyarakat luas maupun juga menggerakkan instruktur atau instrumen pemerintah. Jadi melalui kanal-kanal yang ada, yang pertama adalah SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Ini adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk jalur formal, mulai dari tingkat RT, RW, tetapi operatornya adalah di kelurahan atau di desa, dan di Dinsos. Kami juga memiliki aplikasi cek bansos yang ini dibuka secara luas untuk masyarakat bagi yang ingin usul atau sanggah terhadap seluruh bansos yang dimiliki oleh pemerintah. Kami juga melakukan ground check bersama BPS dan Pemda
Untuk memudahkan masyarakat menjangkau proses pemutakhiran, kami juga membuka call center 021171 yang beroperasi selama 24 jam, dan sejak bulan Februari tahun ini kami membuka WA Lapor Bansos, yang ini juga disiapkan operator-operator untuk merespon seluruh usulan atau sanggahan dari masyarakat. Setelah kami dapat, kami serahkan ke BPS untuk dilakukan verifikasi validasi dan disajikan kembali kepada kami dalam bentuk perankingan desil 1 sampai dengan 10. Ini kami sebagai informasi tambahan untuk mempermudah informasi yang sudah kami buat. Ada jalur formal, di sini melibatkan RT, RW, musyawarah desa, kelurahan, sampai ke dinas sosial, BPS kabupaten kota, ada pendamping kami di sana. Setelah itu ditetapkan oleh bupati wali kota, baru masuk ke DTSEN. Aplikasinya cek bansos juga sama begitu, dilakukan verifikasi lewat proses kelurahan desa, baru masuk DTSEN, baru masuk ke BPS. Jadi kami melibatkan daerah sejak awal dan melibatkan masyarakat secara luas. Inilah reaktivasi. Jadi ada Dinas Sosial melakukan verifikasi tingkat kesejahteraan pengajuan reaktivasi apakah masih layak atau tidak. Nah, ini Perkepmensos kami nomor 2026, khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan. Maka itu selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastrofik. Ini kita dapat datanya dari BPJS Kesehatan. Ini adalah riwayat penonaktifan dan pengajuan reaktivasi. Jadi kami laporkan bahwa tahun lalu misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ya, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi. Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan ya untuk menonaktifkan 13,5 juta, yang melakukan reaktivasi 87.000. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri. Dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat ini, sehingga mereka mampu secara mandiri. Atau juga ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC, yang sudah Universal Health Coverage. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka. Nah, jadi ini sebagai bukti Bapak Ibu sekalian bahwa penonaktifan ini ya pada tahun 2025 itu sesuai dengan data yang kami miliki. Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi, dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri, dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini sedikit gambaran tentang peserta yang kita nonaktifkan. Namanya Dalimin, desil 10. Rumahnya seperti dalam gambar ini, ada aset motornya, ya. Ini peserta yang kita nonaktifkan. Kemudian ada Jamhuri, desil 7. Aset-aset rumahnya seperti ini. Nah, kemudian kita alihkan kemana? Jadi ini banyak yang menganggap kan kayaknya ini dikurangi. Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Dia realokasi kemana? Misalnya ini ke Apendi, desil 1. Ini baru di Januari 2026. Kondisi rumahnya seperti ini. Ini adalah Monem, desil 1, penerima baru Januari 2026. Kondisi aset rumahnya seperti ini.
Jadi ini adalah kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir ini sebagai catatan, yang pertama adalah upaya-upaya perbaikan dan percepatan. Satu, menambahkan desa atau kelurahan sebagai tempat reaktivasi. Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos. Ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya. Kemudian BPJS, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi. Yang ketiga, reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastrofik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul. Kemudian yang terakhir, Kemensos terus mendorong Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran desain, pengusulan maupun reaktivasi bansos. Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian kita verifikasi validasi ulang sesuai dengan alokasi yang ada. Misalnya ada 100.000 usulan dari Bupati Wali Kota, sementara alokasinya 50.000, maka kami mencoba untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk memilih 50.000 dari 100.000 tersebut.